中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ekspresi Han Feng segera berubah secara drastis ketika guntur itu terdengar. Hanya pada saat ini dia ingat bahwa daya tarik dari Fallen Heart Flame telah membuatnya lupa tentang musuh besar yang sedang mencari dengan iri dari tidak terlalu jauh. Sosok Xiao Yan muncul di belakang Han Feng dengan cara seperti hantu seperti ekspresi yang terakhir berubah. 5 jari-jarinya erat-erat terkepal, dan nyala api berwarna hijau berulang kali melepuh di atas tinjunya. Akhirnya, itu membawa angin panas dan dengan keras menabrak punggung Han Feng. Han Feng memiliki keinginan untuk menghindar ketika dia merasakan angin tajam yang menusuk telinga yang mengandung niat membunuh di belakangnya. Niatnya adalah menghindarinya, tetapi karena tubuhnya menekan nyala jantung, kecepatan tubuhnya dan kecepatan reaksinya semuanya sangat lemah. Oleh karena itu, ia tampaknya hanya bisa diam menunggu kedatangan serangan setelah usahanya yang sia-sia untuk menghindarinya. Angin tajam semakin dekat dan itu menekan jubah Han Feng erat di punggungnya. Namun, ketika Xiao Yan berpikir bahwa mantan akan duduk diam, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru membumbung keluar dari pundaknya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut pada Han Feng yang mampu membagi perhatiannya untuk membela pada saat seperti itu. Namun, ini tidak membuatnya ragu sedikit pun. Kekuatan di tinjunya meningkat bukannya melemah. Segera, itu membawa angin liar dan keras saat menembus melalui api biru gelap dan berat menabrak bahu pembentuk. Saat Xiao Yan menyerang Han Feng, nyala api biru gelap yang tersebar di punggungnya tampak diseret oleh sesuatu yang tiba-tiba menyusut. Segera menjadi seperti palu berat yang sangat menabrak dada Xiao Yan. Kekuatan liar dan ganas meletus di titik kontak. 2 tokoh yang terluka ditembak balik. Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit sebelum perlahan berhenti. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menepuk pakaiannya yang agak compang-camping di depan dadanya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Serangan sebelumnya mungkin tampak ganas, tetapi itu hanyalah serangan balik pada menit terakhir oleh Han Feng. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan dadanya merasa tertindas. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Han Feng, yang dipukul dengan kuat oleh serangan menyelinap Xiao Yan, memiliki ekspresi yang agak jelek. Meskipun ia akhirnya menghindari pukulan mematikan Xiao Yan pada menit terakhir, angin ganas yang terkandung di tangan yang lain masih menyebabkan setengah lengannya merasa agak mati rasa. Tokoh manusia di langit yang terbungkus dalam api berwarna hijau dan api berwarna biru saling berhadapan dari kejauhan. Setiap mata mereka membawa niat membunuh yang tidak ramah. Pandangan Han Feng melirik pertempuran kacau yang telah meletus di udara. Dia sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, dia terdesak waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Jika tidak, ketika seorang ahli dari Akademi Jianan adalah untuk membebaskan tangan mereka, kemungkinan bahwa kesulitan dia mendapatkan Fallen Heart Flame akan meningkat pesat. Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan. Dengan senyuman tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke yang terakhir dan tertawa, "Hahaha, adik kecil ini. Saya pikir Anda juga seorang alkemis, bukan?" Xiao Yan mengabaikan aksi Han Feng yang sedang dilihatnya dengan mata dingin. Dia diam-diam manuver doki dan siap untuk melepaskan serangan setiap saat. Sejak adik kecil juga seorang alkemis, saya pikir Anda juga harus tahu bahwa hanya satu jenis api surgawi yang dapat ada di dalam tubuh seseorang. Jika tubuh itu mengandung api surgawi, kedua, api surgawi
akan saling menolak dan akan ada risiko tubuh seseorang meledak. Han Feng tersenyum ketika dia menjelaskan, oleh karena itu, hati yang jatuh ini tidak banyak berguna untuk adik kecil sekarang. Jika Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarkannya. Apa yang kamu katakan? Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan dikeluarkan setelah mendengar kata-kata Han Feng. Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek. Karena Anda juga menyadari bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi yang ada di tubuhnya pada satu waktu. Mengapa Anda tidak memberikan ini kesempatan untuk saya? Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari nada yang Xiao Yan telah digunakan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan membujuk Xiao Yan untuk melangkah balik pada dasarnya tidak signifikan. Senyum di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya. Tatapannya memandangi nyala biru-biru yang berkedip dengan main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dalam hal itu, aku akan juga mengambil api surgawimu. Seperti kata terakhir terdengar, api biru gelap yang melilit Han Feng tiba-tiba meledak. Sesosok yang bergerak dengan cara seperti hantu melompat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit. Saya kebetulan tertarik dengan api surgawi Anda. Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akan berakhir dengan mengambil api orang lain. Xiao Yan, yang telah menempatkan perhatiannya pada tubuh Han Feng, merasakan sesuatu pada saat tubuh yang terakhir melintas. Dia tersenyum dingin saat guntur bergulir terdengar dari bawah kakinya. Tubuhnya mirip menghilang tiba-tiba. Kali berikutnya muncul kembali, itu mengejutkan berpotongan dengan sosok seperti hantu itu. Apa anak kecil yang liar dan arogan? Kamu masih minum susu di tempat yang tidak diketahui ketika aku menjadi terkenal di benua. Han Feng dengan dingin tersenyum ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api biru gelap melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat teraglomerasi di kedua telapak tangannya. Mereka muncul seperti gelombang berat yang datang berlapis-lapis. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, itu mengejutkan seperti gelombang laut yang sebenarnya yang memenuhi hati seseorang dengan syok. Saya ingin melihat apakah Green Lotus Core Flame Anda lebih kuat atau si Heart Flame milik saya lebih baik. Dengan teriakan yang tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru yang dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya segera meletus dengan suara keras seperti gelombang saat itu bergemuruh dan menyapu menuju Xiao Yan. Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya. Tampaknya dia tidak lagi khawatir tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu. Hati-hati. Api surgawi ini mengembun menjadi sebuah bentuk. Bentuk dari Heavenly Flame memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Yao Lao menangis serius tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, menyebabkan ekspresi yang terakhir berubah sedikit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat api biru gelap yang datang menyapu dari segala arah. Ditelan oleh gelombang api, dia bahkan merasakan seolah-olah dia hadir di lautan besar. Dia menghirup nafas yang dalam dari udara panas dan semua Green Lotus Core Flame di dalam tubuhnya yang bisa manuver melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Green Lotus Core Flame yang teraglomerasi di atas kepala Xiao Yan juga menjadi semakin berwarna seperti zamrud sebagai Green Lotus Core Flame melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergerak dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, lotus berwarna hijau yang sepenuhnya terbentuk dari pertemuan Green Lotus Core Flame tiba-tiba muncul. Ini lotus api berwarna hijau seperti zamrud transparan. Benang-benang berwarna mirip lava berwarna hijau mengalir tanpa henti di dalamnya, tampak sangat indah. Mengompensasi bentuk bukan sesuatu yang hanya Anda sendiri yang tahu. Teratai berwarna hijau diputar perlahan.
Xiao Yan tiba-tiba membelalakan matanya dan menyaksikan kejutan di mata Han Feng tidak jauh. Dia tertawa dingin saat dia mendorong telapak tangannya. Itu lotus berwarna hijau muncul di depan telapak tangannya seolah-olah itu telah diteleportasi. Segera, itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena sangat bertabrakan dengan gelombang Han Feng yang tumpang tindih. Seluruh ruang menjadi hening saat keduanya bersentuhan. Tiba-tiba, ledakan seperti petir yang ganas tiba-tiba bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru tercampur aduk dengan satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Bahkan awan yang tinggi di langit hancur oleh gelombang api dimanapun mereka lewat, membentuk bintik-bintik putih yang datang dari langit. Energi riak menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan perang yang kacau menjadi sedikit tenang. Cukup banyak orang diam-diam mengisap lidah mereka ketika mereka merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api. Apakah ini kekuatan yang merusak ketika api surgawi bertabrakan? Itu memang menyebabkan orang merasa kedinginan. Dua sosok manusia yang terguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa kembali puluhan meter perlahan muncul di mata semua orang hanya setelah gelombang api secara bertahap mereda. Saat mereka melihat dua sosok yang menyedihkan, ekspresi di wajah semua orang segera berubah sedikit. Xiao Yan terengah-engah. Lengannya benar-benar hancur. Sebuah luka besar dan bekas luka hitam ada di tangannya. Bahkan wajahnya juga bercampur dengan pucat pingsan. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Jubahnya compang-camping, rambutnya acak-acakan dan napasnya compang-camping. Namun, dia tidak membayar sedikit pun perhatian pada tubuh yang menyedihkan pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan shock dan tak percaya saat mereka menyaksikan Xiao Yan di sisi berlawanan. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Tatapan Xiao Yan menyaksikan cara lucu Han Feng dan tidak bisa menahan mulutnya untuk tertawa. Gigi putihnya menyebabkan yang terakhir merasakan dingin di seluruh tubuhnya. Sudahkah Anda menemukannya? Jari Han Feng gemetar karena menunjuk pada Xiao Yan. Dia terengah-engah cukup lama sebelum suaranya yang keras dan serak terdengar di langit. Kamu, apa itu metode Qi yang kamu praktikkan? Berbicara. Katakan padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pertempuran kacau di langit telah berhenti karena tabrakan ganas dan intens antara Xiao Yan dan Han Feng. Oleh karena itu, mereka semua saling berhadapan ketika mereka melihat Han Feng yang agak gila, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan hanya tersenyum ketika melihat Han Feng yang agak gila. Senyumnya mungkin brilian, tetapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang. Bukankah Anda sudah jelas menyadarinya? Kata-kata ini dari Xiao Yan agak konyol di telinga beberapa orang, tapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut menjadi ukuran lubang jarum setelah memasuki telinganya. Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tabrakan ganas itu dari sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa metode Qi yang dipraktekkan oleh pihak lain sangat mirip dengan miliknya. Jika dia secara hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktekkan Xiao Yan lebih murni dan lebih ortodoks daripada miliknya. Mantra api saat itu, dia tidak ragu-ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini. Namun, dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah memperoleh metode Qi yang tidak lengkap. Metode Qi yang tidak lengkap ini yang memungkinkan Han Feng untuk menaklukkan hati api laut dan memungkinkan dia untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini. Namun, sesaat dia bertabrakan dengan Xiao Yan sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa metode Qi pihak lain bahkan lebih ortodoks dibandingkan dengan dia. Hanya ada satu jenis metode Qi yang bahkan lebih ortodoks dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap.
hanya pada saat ini melakukan niat membunuh liar untuk permukaan Xiao Yan dari segala arah dalam hati Han Feng. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.